Jadi salah satu dampak dari perlakuan Biosaka meningkatkan produksi, tadi sudah dilaporkan dari Dinas Pertanian, masih ada manfaat-manfaat yang lain, yaitu tanahnya semakin subur yang dengan perlakuan Biosaka dibanding tidak Biosaka, lebih lembab, lebih lembek, dan lebih bagus. Kalau kering tidak mudah merekah. Yang kedua, hama penyakit berkurang, nanti tolong udah dicek belum kemarin, ada pengaruh ya, ada pengaruh hama penyakit akan berkurang. Kemudian yang berikutnya penggunaan input tadi, terutama penggunaan pupuk, NPK-nya dikurangi 50%, hasilnya akan lebih tinggi. Jadi efisiensi di biaya. Aspek-aspek lain yang terkait dengan kandungan Biosaka sudah kami uji lab. Kandungan hara makro mikro sudah kami uji, kandungan hormon, enzim, spora, bakteri sudah kami uji. Bahkan sekarang ada satu uji lagi dengan menggunakan metode LCMS. Apa Pak Prof. Robert Panurung? LCMS, Liquid Spektrografi Mass Spektrometri. Ini labnya ada di Bogor, temannya Pak Prof. Iswandi Anas. Insya Allah segera masuk lab dan untuk diuji coba karena informasinya baru itu. Nah itu progresnya yang dapat disampaikan sampai hari ini. Kalau di lapangan, di lokasi-lokasi demplot yang lain, misalnya Gerobokan, jagungnya juga luar biasa, batangnya lebih besar, daunnya lebih besar, hasil panennya juga kayak gini. Dan ini kita teruskan dan direplikasi di tempat-tempat lain. Pada bulan Juli 2022 lalu, Kementerian Pertanian dan pemerintah Kabupaten Sragen memfasilitasi petani untuk melakukan dimplot jagung dengan uji coba bahan alami Biosaka dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan yang masing-masing sekitar 250 meter persegi. Adapun perlakuannya meliputi kontrol itu tidak memakai pupuk dan tidak memakai Biosaka. Kemudian hanya penyemprotan dengan Biosaka. Kemudian yang ketiga, penggunaan Biosaka plus 50% pupuk kimia, yaitu 10 kg setiap 250 meter persegi. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan Biosaka plus 100% pupuk kimia, kurang lebih 20 kg per 250 meter persegi. Berdasarkan hasil pengamatan tinggi tanaman, kemudian lingkar batang dan lebar daun, perlakuan yang memiliki nilai paling tinggi adalah perlakuan Biosaka plus 50% pupuk NPK. Gitu. Jadi yang terbaik untuk pengamatan yaitu aplikasi Biosaka plus 50% pupuk kimia, yaitu 10 kg per 250 meter persegi tadi. Hari ini kita menyaksikan bahwa jagung dimplot Biosaka akan panen dan telah diubin dengan hasil ubinan propritas rata-rata yang telah dikonversi dari gelondong basah menjadi bibit kering. Dari perlakuan kontrol tanpa Biosaka dan tanpa pupuk menghasilkan 7,78 ton per hektar. Kemudian dengan perlakuan hanya dengan Biosaka menghasilkan 9,83 ton per hektar. Itu bibit kering. Kemudian dengan Biosaka plus NPK atau pupuk kimia 50%, yaitu 10 kg per 250 meter persegi, menghasilkan benih jagung kering yaitu 10,75 ton per hektar. Itu tertinggi. Kemudian yang Biosaka plus 100 yaitu persen pupuk NPK, dalam hal ini itu 20 kg per 250 meter persegi, justru malah menurun, yaitu 9,99
ton per hektar. Jadi produksi tertinggi pada perlakuan biosaka plus 50% pupuk kimia. Bio itu biologi atau tanaman atau keanekaragaman hayati, ya rumput-rumputan itu, tanaman apapun kita sebut sebagai biologi. Terus sakanya itu singkatan selamatkan alam kembali ke alam. Nah, jadi di biosaka ini tidak perlu promo. Biosaka gratis. Biosaka tidak perlu dilebih-lebihkan. Tapi saya minta petani-petani menceritakan sesuai faktanya. Kemudian ketika sudah berhasil, cerita ke teman-teman petani yang lain, Pak. Nek gak modal panen kira-kira seneng Pak, nggih? Nah, biosaka kan gratis. Tinggal tumbas pupuknya 50%. 50% jatah subsidi sudah cukup. Ini mensolusi yang dikeluhkan Pak Kadis tadi, yang dikeluhkan semua petani pupuk. Tadi kan udah demplot dilaporkan. Penggunaan pupuk kimia NPK 50% plus biosaka hasilnya lebih tinggi, gitu kan? Bener nggak? Nah kalau udah lebih tinggi, kenapa kamu aja ngejar pupuk kayak tadi yang 100% hasilnya nggak lebih tinggi gitu? Bahkan yang paling ujung sana, petakan sana itu tanpa dipupuk sama sekali dengan biosaka hasilnya turunnya dikit, tapi ini tanpa pupuk pun hasilnya tetap tinggi, gitu betul ya? Walaupun nggak setinggi karena dipupuk 100%. Ini kan masalah dompet. Bapak mau mengeluarkan duit banyak apa sedikit? Tapi konsep mengeluarkan duit sedikit, tetapi harus mencari rumput sendiri, meremes sendiri, menyemprot sendiri, sampai panen 7 kali. Artinya apa? Kalau bisa membuat sendiri, kenapa mesti beli? Belinya pun pakai ngeluh, mahal lah Pak, mahal lagi, pestisida mahal. Ibu sekalian, saya panen jagung di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Panen jagung ini merupakan demplot pengujian biosaka. Cara pengujinya gimana? Ada yang tanah perlakuannya tanami jagung hanya dengan biosaka trok. Biosaka doang, itu P0. Ada P1 dengan perlakuan tanam jagung dengan biosaka ditambah pupuk NPK 50%-nya dari biasanya. Jadi biosaka tambah NPK 50%. Kemudian perlakuan yang ketiga, full normal pakai NPK 100%. Hasilnya kayak apa dari laporan Pak Zakri? Kadis, cerita aja Pak Kadis. Ya, makasih Pak Dirjen. Dari beberapa perlakuan, yaitu tadi sudah diaturkan Pak Dirjen, dari 3 aplikasi tadi, ternyata yang paling bagus produksinya, yaitu perlakuan biosaka plus 50% NPK, yaitu 10 kg per 250 meter persegi lahan tanah dengan produksi 10,7 ton per hektar, gitu. Itu luar biasa. Mudah-mudahan dengan biosaka ini bisa menjadikan peningkatan hasil di Kabupaten Sragen, khususnya petani jagung. Demikian dari kami, monggo.